Lapo Panjang hadir di Bukit Tinggi, usung konsep rumah makan Padang sekaligus rest area wisatawan. Bukit Tinggi, Minang 1. Rumah makan Lapo Panjang resmi hadir di kota Bukit Tinggi dengan mengusung konsep rumah makan khas Minangkabau yang sekaligus ditujukan sebagai tempat singgah atau rest area bagi wisatawan. Berada di kawasan yang memiliki suasana persawahan, Lapo Panjang menyediakan sejumlah fasilitas yang ditujukan untuk menunjang kebutuhan pengunjung, mulai dari area parkir yang luas dan dapat menampung bus pariwisata, musola, 9 unit toilet, serta layanan free refill bagi pelanggan. Selain menyajikan menu khas Minangkabau, Lapo Panjang juga menawarkan konsep makan bajamba, yakni menikmati hidangan secara bersama-sama dalam satu wadah. Konsep tersebut dapat digunakan untuk 2 hingga 6 orang dalam satu kelompok. Pengelola Lapo Panjang, Faisal Zulfi, mengatakan secara menu, makanan yang disajikan tetap mengacu pada kuliner khas Minang. Menurutnya, salah satu pembeda Lapo Panjang terletak pada konsep tempat yang memadukan rumah makan dengan suasana alam. Di kawasan tersebut tersedia pondok atau saung yang berada di tengah area persawahan. Konsep tersebut juga menjadi bagian dari fasilitas yang ditawarkan kepada pengunjung yang ingin menikmati makanan sekaligus menghabiskan waktu di kawasan Lapo Panjang. Faisal menyebut lokasi tersebut juga dapat dimanfaatkan pengunjung untuk bekerja dari jarak jauh atau work from anywhere (WFA). Untuk pilihan menu, Faisal mengatakan cancang menjadi salah satu menu andalan yang ditawarkan Lapo Panjang. Namun dalam perkembangannya, menu dadar barendo yang awalnya hanya disiapkan sebagai menu tambahan justru menjadi salah satu pilihan yang banyak diminati pengunjung. Kehadiran Lapo Panjang dengan konsep tersebut melengkapi pilihan tempat makan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bukit Tinggi, terutama bagi rombongan yang membutuhkan area parkir luas serta fasilitas penunjang selama melakukan perjalanan. Konsep makan bajamba yang disediakan juga memungkinkan pengunjung menikmati hidangan khas Minang secara bersama dalam satu wadah dengan kapasitas 2 hingga 6 orang dalam satu jamba. Di sini sebenarnya kita tidak hanya ikut dalam ekosistem bisnis kuliner yang ada di Kota Bukit, tapi kita lebih melihat bahwa Bukit Tinggi itu sebenarnya butuh tempat istirahat atau kita bisa bilang rest area lah. Nah, dari rest area itu tentunya kita harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung bagi para pengunjung gitu ya. Yang pasti biasanya orang kalau mau istirahat itu butuh parkir ya. Parkir yang luas. Nah, kita di sini bisa menampung banyak mobil ya, mungkin 30 mobil dalam satu waktu itu bisa menampung, bahkan bus pun bisa masuk, bisa manuver di dalam kawasan kita. Kemudian juga kita menyediakan musola yang luas dan toilet yang cukup banyak, ada 9 unit toilet. Musolanya bisa untuk 60 orang, artinya 2 bus pun sekali datang bisa langsung sholat gitu. Nah, jadi kemudian tentunya tidak hanya tempat istirahat sekalian lah gitu ya untuk makan gitu. Nah, kita melihat beberapa hari terakhir kalau kita mengacu ke jadwal makan ya itu kan siang dan malam ya. Tapi ternyata di sini orang datang tidak hanya di waktu makan siang dan malam, tetapi dari sekitar jam 11 sampai jam 4 sore itu cukup ramai. Mereka ke sini sekalian gitu ya, makan siangnya tentunya. Nah, memang kalau dilihat sepertinya di sini tempat makan ya. Tapi kita menyediakan sebenarnya itu tempat istirahat. Istirahat, sholat, dan makan gitu, lengkap. Kalau kita mengacu ke rumah makan yang mungkin satu jenis lah gitu ya dengan Lapo Panjang ini, memang secara menu kita sama ya di nasi Padang gitu ya. Ya ada rendang, ada cancang, ada ikan gitu ya, ada ayam. Namun yang membedakan mungkin yang kelihatan sekali adalah konsep tempatnya gitu ya. Kita di sini pondok-pondok gitu. Kita buat seperti ada pondok yang di situ ada 3 area di mana ada yang kawasan meja, kemudian ada lesehan dan saung-saung gitu di tengah sawah lah gitu kan. Nah, kondisi bangunan yang semi outdoor itu pun membuat udaranya menjadi lebih sejuk gitu ya, sehingga orang betah berlama-lama di sini. Kemudian juga ada yang satu yang unik, kalau saya coba tanya-tanya, makan bajamba itu memang jarang ya. Ada gitu yang menyediakan di Kota Bukit Tinggi ini, tapi sepertinya sekarang masih kurang banyak. Sehingga di Lapo Panjang ini orang memang berbondong-bondong ke sini tuh mencari makan bajambanya. Nah, konsepnya pun kita membuat makan bajamba itu untuk 2 sampai 6 orang
ya nanti disesuaikan lah jumlah nasi dan lauknya gitu ya, sesuai dengan pesanan dari si pelanggan. Lalu seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya di sini tidak hanya tempat makan. Kalau kita bicara rumah makan kan orang pasti tujuan utamanya makan. Tapi kalau kami rasa di sini orang tidak hanya untuk makan. Ada orang yang bekerja di sini, ada yang istirahat di sini. Bahkan pernah ada dari buka sampai sore itu sepanjang jam kerja itu mereka di sini. Nah, jadi artinya tidak hanya kebutuhan makan yang terpenuhi, tapi juga kebutuhan lainnya gitu ya. Bisa bekerja, bisa istirahat, bisa sholat, kebutuhan toilet pun, parkiran kita cukup gitu, aman. Kalau bicara lauk sebenarnya kalau untuk menu utama itu kita masih juaranya itu cancang. Ya, cancang itu juara 1. Tapi ternyata kalau dihitung dari jumlahnya dadar barendo itu lebih banyak itu. Karena kita melihat dadar barendo ini kan sebenarnya sebagai tambahan. Nah, di Bukit Tinggi pun juga kayaknya belum banyak orang menyediakan dadar barendo gitu ya. Jadi orang di sini selalu mesan menu utama, lauk utama ditambah dengan dadar barendo. Jadi satu orang tuh bisa makan 2 lauk jadinya gitu. Alhamdulillah ini kita sudah buka 10 hari. Kalau kita lihat sih ya mungkin butuh waktu ya, beberapa hari awal itu kita memperkenalkan dulu, menyebarluaskan dulu informasi mengenai adanya Lapo Panjang yang dibuka di Tengah Jua. Nah, beberapa hari terakhir sudah mulai orang ramai datang ke sini, ada warga lokal, ada wisatawan juga dari luar kota, dan banyak yang bilang mereka mendapatkan informasi itu dari media sosial. Ya tentunya apa yang selalu disajikan ya kalau untuk di tempat ya kita tadi bilang ada tempat istirahat ya. Mungkin untuk parkiran alhamdulillah kita sudah mencukupi. Kemudian musola dan toilet kita alhamdulillah nggak ada masalah gitu ya, mencukupi. Nah, lalu kita bicara tempat makannya gitu kan. Tempat makan kita bisa bicara mengenai rasa dan harga ya. Sejauh ini sih, sejauh yang kita coba tanya ke pelanggan, untuk rasa dan harga alhamdulillah kita sudah terjangkau lah gitu ya, dan rasanya enak gitu ya. Nah, tinggal karena kita juga kaget ya, ternyata respon dari pelanggan cukup bagus. Nah, kita juga sedang berusaha nih memberikan pelayanan terbaik, selalu untuk mengusahakan pelayanan terbaik bagi semua pelanggan yang datang ke sini.